boleh nggak seorang suami memukul istri gitu kala marah atau dikala terjadi sebuah persoalan? Da ma yaribuka ilama la yaribuka. Artinya tinggalkan sesuatu yang ragu kepada yang tidak ragu. Jadi sesuatu yang tidak kita ketahui pasti itu nggak usah kita bahas. Orang heboh KDRT jo padusi ko cah mangadu na laki-laki na KDRT ko ba caro ko tadi ka. Pacah dari pacah jadi sariawan ba caro kama ka dikaduan kalau Siapa yang salah di antara kedua pasangan ini? Apakah Rizky Bilar yang bersalah ya, atau Lesti? Karena kita nggak mengetahui secara pasti masalahnya. Yang cocoknya ini nyanyi itu. Apa? Entah siapa yang salah, Ku tak tahu. Nah, biarlah Pak. هي زوجتي عنوانها عنواني Cintai, dicintai, fitrah manusia. Lanjut. Hafal nggak hafal? Setiap insan di dunia pastikan merasakannya. Fitrah manusia. Stop dulu bang. Apa? Kamu kan lagi nyanyi untuk adek. Nyanyi. Ya. Orang lagi heboh tentang soal nyanyi. Seorang penyanyi hari ini sedang trending topik loh bang. Bang juga Penyanyi. ngikutin nggak? Siapa itu? Artis. Iya, artis yang lagi heboh. Kabarnya KDRT bang. Wow. Itu permasalahan yang cocok itu kita bahas untuk kondisi hari ini. Karena di mana-mana kita dengar ada KDRT, bukan keluarga dari kalangan artis saja, tetapi masyarakat bawah pun biasa pun ada juga yang melakukan KDRT. Ya, yang kita lihat tuh sekarang gini loh bang. Ini kan sebagai ustadz nih. Ya. Ya, kita lihat dari segi pandangan agama, entah betul peristiwa atau pemberitaan itu kita nggak ambil pusing ya, tetapi kita ambil pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai ibrah dalam kehidupan keluarga. Ya, gitu. mungkin ini yang cocoknya. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya masalah dalam rumah tangga? Oh iya. Pemicu masalah dalam rumah tangga. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, Kira-kira itu ya? Ya, itu yang yang jadi- perlu mungkin untuk kita jadikan ibrah ya, agar tidak terjadi pula dalam keluarga Oke, kita. pertama ya. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang semacam itu. Amin ya Rabb. Jadi kita mulai dari poin pertama. Ini to the point aja ya. To the point aja. To the point aja. Yang pertama yang bisa memicu permasalahan rumah tangga itu tidak sekufu. Apa itu kufu? Itu berasal dari bahasa Arab, artinya tidak sepadan. Apa yang tidak sepadan Tidak dari Lesti dan sepadan, Bilar? tidak sepadan dalam segi agama, tidak sepadan dalam Pendidikan. dalam pendidikan, status sosial, tidak sepadan dalam hal-hal lain. Berarti orang miskin nggak boleh berjodoh dengan orang kaya kalau gitu ya. Kan kita bilang tadi bukan tidak boleh berjodoh, boleh saja dia berjodoh, tetapi ini bisa akan menjadi masalah nanti. Ya. Bumerang yang akan bumerang bisa, ketika dipaksakan menikah, misalnya sikufunya dalam masalah paras, yang satu cantik, yang satu kurang ganteng, atau yang satu ganteng, yang satu kurang cantik. yang satu kurang cantik, dan ini bisa menjadi pemicu masalah, bisa menimbulkan masalah suatu hari nanti. Mungkin hari ini yang perempuannya kita nggak nyebut ini artis ini kurang cantik atau kurang gantengnya ya. Setelah menikah, kalau seandainya imannya tidak kuat, bisa jadi dia jatuh ke dalam perselingkuhan. Kenapa? Karena dia nggak puas dengan istrinya yang kurang cantik. Dia melihat di luar ada Di godaan luar yang lebih. ada teman rekan kerjanya, sahabat-sahabatnya atau mantan-mantannya yang lebih cantik dari istrinya. Bodinya misalnya, mohon maaf, bodinya, penampilannya, parasnya, pokoknya lebih cantik dari istrinya, dan ini bisa menimbulkan masalah suatu hari nanti kalau dipaksakan juga. Kecuali laki-laki atau keduanya ini mempunyai iman yang kuat. Ya. Dan ini tidak mutlak ya. Kalau satu dapat yang cantik,
yang satu tidak ganteng, ini akan jadi masalah. Tidak mutlak, tetapi bisa suatu hari nanti bisa saja akan mendatangkan masalah karena tidak puasnya salah satu di antara kedua pasang tersebut. Tapi kalau dia beriman, Beriman kecuali kalau dia beriman maka aman. aman. Istri atau suaminya tidak ganteng, istrinya cantik luar biasa. Jadi Sabar. kemana-mana kan dia jalan. Lama-lama mungkin satu kali dia santai pede. Hari berikutnya dia nggak pernah bawa istrinya lagi. Kenapa? Karena nggak sekufu. Mungkin dikritik sama teman-teman. Oh itu istri kamu. Itu suami kamu. Oh itu. Akhirnya dia nggak pede dan timbullah perselingkuhan. Dia cari yang lain. Bisa itu penyebab pemicu masalah. Mengenai Kira-kira- pendidikan gimana tuh? Pendidikan juga seperti itu. Ya, tidak sekufu dalam pendidikan. Seorang istri sarjana, sementara suami tidak sarjana, tamat lulusan SMA. Dan ini bisa Cara nanti berpikir yang kita, cara berpikirnya beda. cara menyelesaikan masalah juga berbeda. Juga beda. Biasanya kalau sarjana ini beliau sudah terdidik untuk sabar ya. Apalagi dalam buat skripsi, dalam berhadapan sosial di kampus, ya, sudah teruji lah mental mereka. Sementara yang tamat SMA ini hanya mungkin egonya tinggi. Ya. Kemudian dalam menyelesaikan masalah, dalam bertutur kata juga nanti berbeda juga itu, Saza. Kadang istrinya lebih keras suaranya karena dia merasa lebih tinggi status pendidikannya gitu ya. Ya, kemudian nanti ketika di lapang pekerjaan bisa jadi yang sarjana ini mendapatkan pekerjaan yang layak, Sehingga gajinya juga lebih besar. nah, gaji lebih besar. Dari sana muncul lagi persoalan. Ya, kemudian berikutnya sudah berapa ini? 3. Kemudian sesuatu yang bisa mendatangkan masalah setelah pernikahan itu adalah datangnya pihak ketiga. Dan ini sangat bahaya sekali. Pihak ketiga ini bisa jadi dari orang tua, kakak, karib kerabat, famili terdekat. Atau pelakor. Itu. Atau pelakor bisa jadi. Mungkin mantan-mantannya yang masih ada perasaan. Ya, akhirnya seperti film-film Indosiar itu ya. Aduh, ku menangis ya. Iya. Itu kayaknya terlalu lebay bilangnya. Ya, jadi pelakor itu sangat sangat berpengaruh. Pelakor pihak ketiga itu. Jadi pihak ketiga itu sangat berpengaruh sekali. Ya, misalnya antara suami dan istri adem-adem, mereka sudah damai, ternyata ada bisikan-bisikan di sama sebelah. dengan setan nggak ya? Bisa jadi. Ya, karena yang membisik-bisikkan itu kan minal jin nanti wanas. Iya. Yang membisikkan ke Dia ada golongan dada manusia itu golongan manusia tapi sifatnya sama setan, mempengaruhi. Jadi misalnya yang sakit hati orang tua. Nah, orang tuanya nggak suka dengan calon mantunya, bukan calon menantunya yang laki-laki atau perempuan. Akhirnya Jadi bilang ke anaknya, kamu nggak usah sama dia lagi. anaknya juga nggak sabar menghadapi istrinya, sehingga terjadilah persoalan. Harusnya sabar dulu suaminya mendidik istrinya ya. Karena bisikan-bisikan orang ketiga ini, maka Jadilah kapal rumah tangga itu bisa retak, lama-lama retak, akhirnya pecah, hilang, tenggelam. Nah, jadi pihak Yang kasihan di sini siapa nih? yang kasihan tentu kalau dia sudah mempunyai keturunan, anak, yang kasihan kita anaknya. Nah, maka bincang-bincang kita ini mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Sana tuh mana? Di mana saja, di mana saja, hati-hatilah dengan pihak ketiga. Kita kalau terjadi masalah antara pasangan suami istri, jangan lapor ke orang lain terlebih dahulu. Selesaikan di antara kita Antara kita berdua. Dan antara kalaupun pasangan ada kedua. kekurangan dalam keluarga atau mungkin ekonomi yang sulit, coba diselesaikan dulu berdua. Diselesaikan berdua. Walaupun makan telur sebelah, berdua pula yang sebelah. Ya, Itu pokoknya mungkin kita yang merasakan gitu. Ya. Jadi ketika terjadi masalah dalam rumah tangga itu, kalau suami keras, istri lunak. Ketika istri lunak, suami Tambah keras. jangan. Kan. Sebaliknya kalau Nah, suami kalau- keras, istri lunak. Kalau istri lagi Udah. keras, suami harus ngalah. Lunak. Ada kalanya seorang suami itu harus mengalah. Kalau enggak akan Tapi biasanya pecah rumah seorang tangga. suami yang
kebanyakan itu kalau istri udah mengalah, kemudian apalagi menangis tuh biasanya luluh juga tuh. Luluh hatinya tersentuh. Ya, Kalau Ustadz mau nggak jadi artis? artis Di setiap kejadian yang terjadi itu langsung disorot gitu, viral gitu. kalau cita-cita abang dulu memang ingin jadi artis, ingin jadi seorang penyanyi. Penyanyi, Ya. emang suaranya mampu? Oh, Coba nyanyi untuk aku satu dong. abang kan udah tadi, sekarang ada lagi penutup. Nyanyi apa ya? Nyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syadu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syadu, satu hari tak bertemu, hati rasa